jumpa lagi dengan beta Fafila Kahena di Ondersuk. Ketemu punya Iatken Ambon Podcast yang ini tayangan kedua. Setelah kemarin kita launching, sendiri kita sudah tahu bahwa Ondersuk ini kita bikin akan supaya lebih kenal lagi tentang profil seorang yang menjadi bagian dari Iatken Ambon, yang juga menjadi motivasi bagi Iatken Ambon. Ondersuk ini adalah riset ya, jangan lupa. Bukan kita cari orang musim-musim baik, tapi kita menggali lebih dalam tentang seseorang yang kemudian bisa menjadikan motivasi, bisa menjadikan inspirasi bagi semua yang mengikuti siaran ini. Dan hadir hari ini, silakan sweet kameranya. Ini kita punya Ibu Dr. Agustina Kakiai, MSI. Antua ini mantan ketua Stakpen, juga mantan rektor Iatken Ambon yang pertama. Tapi salah satu yang unik yang membuat ketong harus menghadirkan Antua di Ondersuk ini adalah Antua jadi ketua Stakpen tuh pada usia yang sangat muda, 37 mau ke 38. Jadi mau dibilang itu ketua Stakpen hari itu yang mungkin termuda di Indonesia. Dan hari ini ketong bisa bercerita tentang sesuatu mengenai Ibu Au dalam kesehariannya. Ketong sama Ibu Au. Selamat jam pukul berapa Ibu Au? Salam. Ya, Ibu Au ini setelah tugas dari Ketua Stakpen dan Rektor Iatken 10 tahun Ibu ya? Iya, memimpin di... Jadi Ketua Stakpen 4 tahun, kemudian periode kedua 2 tahun dilanjutkan dengan 1 periode Rektor Iatken Ambon. Ya, jadi 10 tahun. Dalam kepemimpinan waktu itu masih muda Ibu ya? Kayaknya sekarang masih muda juga. Sekarang Ibu berapa nih? Sekarang jalan 51 tahun. Berarti jadi rektor tuh, waktu itu Stakpen tuh masih 37 Ibu ya? 30. Ya, hampir 38. Hampir 38, itu luar biasa. Ibu, memang ceritanya dari ASN Ibu, atau PNS atau bagaimana Ibu? Bukan. Kalau tanya awal cita-cita tuh sebenarnya mau jadi pendeta. Jadi pendeta. Jadi pendeta. Tapi kan Ibu juga pendeta tuh. Iya, maksudnya jadi pendeta yang melayani di jemaat. Di jemaat. Awal-awal. Ya. Ibu, nanti ketemu bahas Ibu masa lalu, tapi akhirnya Ibu jadi ASN di Iatken Ambon tahun? 2000. Tahun 2000. Itu sudah pendeta belum Ibu? 2000, belum. 2000. Mau vikaris. Mau Jadi vikaris. 80% itu CPNS itu 2000, kemudian 2001 PNS. 2001 PNS. Ya. Itu beta ingat tuh baru masuk kuliah. Ya. Waktu itu tahun 2001 PNS. Ya pasti semua orang punya target Ibu ya, ketika jadi ASN di satu lembaga pemerintah. Ibu punya mimpi sih hari itu jadi ketua Stakpen. Sen. Sampai sekali saya bermimpi. Pada saat dihadapkan saat itu untuk memilih pun sesungguhnya beta saya pilih. Ya, mesti tanya Pak mantan ketua itu sebenarnya. Kalau tanya waktu itu memilih, sebenarnya tidak. Ya karena memang Ibu juga pasti dihadapkan dengan senior-senior yang ada di Stakpen. Ya, masih senior dan waktu itu, waktu Pak Robi sakit, beta pergi di Jakarta kan. Sempat di Jakarta lihat Pak Robi. Waktu Pak Robi dan Pak Teis mengurus Stakpen Ambon dulu, karena zaman itu beta ada kuliah juga di Jakarta, jadi sering juga dapat tugas menyelesaikan ada konsep apa yang harus diselesaikan, kemudian bahas bersama Pak Robi dan Pak Teis, kemudian pernah menemani berurusan di kantor dan kemudian di Ban PT waktu itu. Iatken Stakpen Ambon termasuk dari 7 perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah bimbingan Kristen itu yang pertama-tama mengurus akreditasi. Oh iya. Kami jadi prodi mulai terakreditasi di perguruan tinggi keagamaan negeri itu di sini. Di Stakpen Ambon. Itu di masa Pak Robi. Waktu itu kami juga belum tahu borang nih seperti apa dan sebagainya. Tapi Pak Robi saat itu tuh sudah punya pikiran bahwa kita harus akreditasi, karena itu dari 2008 itu kita sudah proses untuk akreditasi itu, jadi menemani mereka di sana dan betul lihat Pak Robi dong bertahan sampai jam 3, jam 4 itu dong tidak sempat makan siang, jadi waktu
diminta untuk maju itu bayangan itu ada di ya, jadi di ibu punya ada trauma itu. Jadi waktu pengurusan itu paling susah nih. Karena dulu tuh antri mau kasih masuk berkas itu antri, lalu akhirnya beta ada masalah lambung, jadi beta bilang Pak ketemu makan dulu, untuk bilang kata ini kalau ketemu pindah ketemu antri kembali dari sana, jadi terpaksa beta taruh akan per onto dulu tuh kan ketemu harus bawa berkas besar-besar semua lengkap dengan lampiran, taruh akan per onto lah beta minta izin pi makan. Dalam kalau pas saya makan siapa apa tapi beta ini mesti makan. Berempat pilih saya makan, beta kalau tidak makan ini Pak beta bahaya. Ya beta taruh akan berkas di onto beta pi makan. Jadi bayangan bahwa kalau jadi pimpinan waktu itu mesti aku dapat banyak orang, tanggung jawab besar. Waktu itu makanya sebenarnya beta tidak memilih waktu itu. Nah, waktu masuk fase pemilihan Ibu, waktu masih pemilihan, apa masa-masa Ibu rasa itu sulit waktu masih pemilihan? Karena seingat beta hari itu ada harus mempertanggungjawabkan visi misi, harus panelis. Itu mungkin Ibu ada pernah merasa sulit hal itu di mana? Sebenarnya beta baru dipersiapkan untuk menjadi calon ketua Stakpen itu 3 hari menjelang penutupan masa pendaftaran. Jadi waktu itu beta ingat sekali Ibu Matital ini jadi ketua panitia. Lalu kita tuh kan harus ada 3 orang, 3 orang pendaftar, sampai 3 hari menjelang penutupan itu kita mungkin waktu itu punya 2 pendaftar, saya tidak begitu ingat juga. Tapi lalu Pak Robi panggil karena sudah doktor memenuhi persyaratan, daftar saja. Jadi baru suruh siap-siap dengan dia itu ya harus maju. Harus maju itu ya karena 3 hari menjelang penutupan itu untuk panggil bilang daftar saja. Karena yang memenuhi syarat ini yang dokter-dokter ini harus daftar. Dia bilang waktu itu. Jadi ya akhirnya beta akan besok beta kasih masuk beta berkas. Itu semua tutup Ibu? Masih besoknya lagi, masih 2 hari. Masih 2 hari waktu itu. Waktu Ibu daftar tuh apa yang perasaan waktu Ibu daftar? Karena untuk bilang daftar penuhi persyaratan saja, jadi beta daftar saja. Tapi memang beta sempat kayak lucu-lucuan, sempat bilang karena lihat komposisi di Senat zaman itu kan masih Senat memilih, belum peraturan PMA 68 belum berlaku untuk proses di Jakarta, jadi masih di Senat. Jadi beta lihat orang-orang waktu itu yang anggota Senat, beta bilang peronto guyon-guyon saja begitu, kalau beta daftar ini bisa jadi ini. Nah kayak lucu-lucu begitu. Tapi untuk jawab kalau jadi ya memang Tuhan berkenan. Untuk jawab 1 potong itu saja. Iya. Dan memang jadi. Iya. Waktu itu ya, waktu mempersiapkan semuanya untuk harus panelis visi misi dan sebagainya, Ibu merasa ada kesulitan Ibu? Seng terlalu juga. Karena ketorang menjadi pegawai dosen-dosen awal di IAKN Ambon. Oh, jadi benar-benar tahu perkembangannya yang periode pertama dulu tuh kita paling sulit untuk jadi PNS kan. Jadi periode pertama tuh Ibu E dengan Bapak Robi cuma 2 yang lulus. Malisa. Kemudian Ibu Maya dengan Ibu Ci. Lalu kemudian beta itu dengan Pak Egi. Ya, jadi dulu tuh 2 terus sama Ibu Elka tuh 2 juga, pokoknya 2 terus. Jadi kotanya sedikit Ibu. Iya, kotanya kecil sekali dan karena kami itu di awal-awal Stakpen, jadi Stakpen itu kan tahun 2000 SK-nya 99 2000. Jadi pada saat itu ketemu baru masuk sebagai PNS. Tapi sebelum itu beta sudah mengajar di Stakpen. Oh iya. Beta jadi asisten untuk Pak Rajawane dan Ibu Sri. Ibu Sri Lewi. Jadi memang sebelum Ibu masuk ke ASN, Ibu sudah mengenal belum lulus. Stakpen. Dari beta belum lulus sarjana, sebenarnya beta sudah mengajar dari masa APG AKPN. Oh iya. Jadi sudah mengenal lah, cukup mengenal. Jadi relasi yang dibangun dengan para senior juga yang terlalu canggung untuk hal itu. Bukan orang baru begitulah di IAKN Ambon. Dan pada akhirnya Ibu atas perkenan Tuhan terpilih di usia yang cukup muda. Awal-awal tugas itu bagaimana Ibu rasanya sebagai seorang pimpinan di IAKN Ambon? Kalau awal-awal berat karena kita ini menjadi dosen.
Ya. Menjadi dosen jadi berurusan dengan pengembangan ilmu di bidang ilmu kita. Tapi jadi pimpinan harus tahu aturan. Karena mulai masuk manajemen perguruan tinggi, jadi harus tahu berbagai aturan di bidang perguruan tinggi. Jadi belajar lagi banyak lagi Ibu nih. Belajar lagi. Selain secara akademisi, tapi aturan-aturan pemerintah. Belajar peraturan kepegawaian, belajar peraturan keuangan. Jadi memang cukup banyak waktu dihabiskan untuk mempelajari peraturan karena kita pakai uang negara. Kalau kita melanggar peraturan itu bisa jadi masalah. Jadi mempelajari peraturan-peraturan itu awal-awal. Nah memang Ketun juga sama tahu bahwa YKN juga berkembang karena Parobi punya tangan, tapi di tangan Ibu juga banyak sekali perubahan di YKN Ambon sampai pada akhirnya menuju ke UKN, menuju ke IKN, menuju ke IKN dari sama ke YKN. Bagaimana Ibu memperjuangkan itu sampai bisa ada pada akhirnya menjadi YKN dengan teman-teman pada saat itu sebagai pimpinan? Ya, selain perjuangan di kampus, tapi perubahan institut atau kelembagaan dari Stakpen menjadi YKN itu juga misi Kementerian Agama. Ya, jadi di Kementerian Agama sendiri itu kemudian berkembang semacam kesepakatan bersama supaya peralihan kelembagaan itu berlaku di semua perguruan tinggi di bawah semua di perguruan tinggi pada semua agama. Jadi kita berjuang di sini, tapi kita juga mendapat dukungan dari kementerian yang cukup kuat. Dan menteri yang datang meresmikannya sekalian. Biro Ortala, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan itu juga bekerja membantu bersama dengan kita. Dan pada akhirnya menjadi Dirjen Bimas Kristen, karena Dirjen Bimas Kristen yang lebih banyak melakukan lobi lintas. Dan ini terjadi di saat Ibu Ketua Stakpen di periode kedua. Di periode kedua. Dan jadi proses periode kedua itu juga memang Ibu dipilih dan memang lolos seleksi. Itu sudah ikut seleksi di Jakarta. Peraturan sudah berubah. Itu untuk yang kedua lebih sulit Ibu dari pertama? Tidak juga sih sebenarnya, karena kalau saya berpikir lolos tidak lolos ya sudah, kita kan tugas tambahan sebenarnya. Menjadi pejabat di perguruan tinggi itu tugas tambahan. Tugas utama kita sebenarnya dosennya. Dan waktu menjalani tugas sebagai ketua, walaupun itu disebut tugas tambahan, sebenarnya kita menghabiskan sangat banyak waktu dan energi melebihi tugas utama kita sebagai pengajar. Jadi waktu itu kalau tidak lolos di BTP Kepala berarti balik untuk mengajar. Karena waktu belum jadi pimpinan itu beta hitung-hitung saja, beta kepangkatan akademik naik paling cepat, makanya beta memenuhi syarat di usia muda untuk jadi pimpinan. Tapi setelah jadi pimpinan kayak stuck cukup lama. Karena pikiran sebanyak ini. Karena mengerjakan banyak hal. Sudah banyak. Seperti itu. Selain tugas pokok, tapi tugas-tugas tambahan ini yang justru menguras energi. Jadi waktu itu di BT Kepala kalau tidak lolos berarti balik fokus pada tugas utama. Tapi ternyata kemudian satu hari dari masa kita seleksi di Jakarta tuh besoknya langsung besoknya langsung itu penetapan. Dan Ibu terpilih kembali. Luar biasa. Nah, dalam proses menjadi UKN, waktu statusnya dirubah nih Bu, kelembagaan dirubah dan kemudian secara otomatis jadi AKN, secara otomatis Ibu jadi rektor. Itu perasaannya bagaimana Ibu hari itu? Sebenarnya kalau perasaan beta tanya begitu karena beta termasuk orang yang pergi menjemput Ibu di bandara dan beta lihat itu Ibu punya muka tuh ekspresinya tuh lain, maksudnya kebahagiaan bercampur air mata dan itu pasti ada. Sebenarnya tuh kan senang saja karena perjuangan untuk menjadi IAKN lolos itu. Waktu pertama-tama kita mengupayakannya ini kan ada orang yang positif tinggi, tapi ada juga yang mau usaha sampai mana itu seng muda dan sebagainya macam-macam. Tapi kemudian itu kan jadi tanggal 5 Maret. Presiden punya Kepres itu 5 Maret, ketemu dilantik 20 Maret. Jadi sebenarnya di dalam sukacita bahwa
ternyata kita bisa dapat. menjadi Bisa jadi UKN. UKN. Luar. Sehingga kalau sekarang mau jadi UKN tuh kayak ketong sudah ada punya modal kepercayaan diri. Iya, pede lah, pede. Kita seperti ada kepercayaan diri dibanding dulu Ya. kita karena dulu kalau orang tanya sekolah di mana, di Stakpen Ambon, di Stakpen. Begitu tuh. Iya, di betul, Ibu. Stakpen. Tapi sekarang di mana? Iya, KN sudah Luar biasa. diperhitungkan Iya. gitu. Nah, jadi kalau ke depan di UKN ya Beta, juga betul Ibu. semakin setara lah. Beta ingat betul waktu sambutan Pak Menteri di peresmian Yaken, beliau bilang kalau bisa dalam 10 tahun sudah menjadi UKN. Tapi ternyata belum sampai 10 tahun, Ibu. Iya, karena persyaratan berubah. Iya, berubah betul. Persyaratan untuk menjadi universitas itu di PMA baru, PMA 81 kan lebih diturunkan. Iya. Jadi kita lihat kita sudah cukup memenuhi persyaratan. Dan Menteri juga mau ada perguruan tinggi Kristen yang menjadi universitas. Iya. Kementerian Agama juga Mendorong terus, ya. punya visi bahwa harus ada perguruan tinggi keagamaan Kristen yang menjadi universitas. Waktu itu sebelum beta selesai itu beta ingat Menteri bilang yang kalau Hindu bisa jadi universitas, kenapa Kristen tidak bisa jadi? Jadi ada dorongan kuat artinya ada kebijakan dari pihak Kementerian Agama yang membuka ruang untuk itu. Kenapa kita tidak mencoba? Ada ibu ini dalam satu waktu pernah dikatakan oleh mantan Pak Dirjen, Pak Tom Penturi, bahkan ibu sendiri pernah juga menyatakan dalam beberapa media bahwa sebenarnya ya kayaknya belum diusulkan, ibu ya. Sebenarnya ya kayaknya belum diusulkan, ada yang lain. Tapi secara kesiapan mungkin ya kayaknya lebih siap, begitu kan ibu ya? Kalau dari segi persyaratan, iya. Karena kita punya RIP sendiri, RIP YKN itu kita tahun 2023 tuh kita memang belum mengusulkan. Iya ibu ya? Kita punya internal sendiri, perencanaan karena kita merencanakan setelah kita di RIP YKN itu di 5 tahun pertama kita tuh masih pemantapan. Ya. Jadi itu berarti dari 2018 sampai 2023. Ya, kemudian tapi karena kita 2018 itu kita peresmian sudah bulan Oktober. Akhirnya Renstra kita itu dimulai dari 2019. Januari. Dan itu memang sesuai dengan periodisasi Presiden dan Renstra kementerian semua. Jadi kita bikin sinkronisasi Renstra. RIP kita dan Renstra kita itu kita buat sinkronisasi, kita mulai dari 2019 sampai 2024 itu kita tahapan pemantapan pada posisi sebagai IAKN, ya, pemantapan kelembagaan. Kita belum bergerak untuk membidik menjadi universitas, itu malah kalau di RIP kita itu 2025, 2029 itu penyiapan, makanya Pak Menteri bilang 10 tahun itu kita prediksi di tahun setelah peresmian itu. Tapi melihat kondisi IAKN Ambon, perkembangan IAKN Ambon oleh Kementerian Agama dinilai sudah cukup siap dari segi persyaratan, sudah memenuhi lah. Memang ada beberapa persyaratan yang, tapi Pak Rektor sudah tanda tangani perkit untuk kita kejar beberapa persyaratan. Jadi tanggung jawab bersama semua. Kita memang sejak awal merencanakan siapapun yang jadi pimpinan akan berjalan mengikuti kita punya perencanaan yang kita sudah buat untuk 30 tahun itu. Jadi karena itu kita merealisasikan. Ada satu hal Ibu, ada satu hal yang kemudian ketika kita dulu juga suka jalan dengan Ibu sama-sama, dan itu Ibu sering diberikan apresiasi yang luar biasa oleh berbagai pihak ketika Ibu tidak mau maju ke periode kedua untuk pemilihan rektor. Dan itu dalam berbagai percakapan dengan pihak luar, mereka sangat mengakui kebesaran hati Ibu sebagai pimpinan untuk meregenerasi para pimpinan yang lain di IAKN Ambon. Dan itu dalam perjalanan bersama dengan Ibu, kita cukup merasakan bahwa Ibu sangat dijunjung, sangat diakui keputusannya itu, sehingga Ibu memutuskan untuk
tidak maju kepada, padahal sebenarnya masih bisa Ibu tuh, masih bisa untuk di periode rektor di kedua. Itu alasan itu sangat kuat alasannya Ibu untuk tidak maju ke periode kedua. Bagaimanapun seorang pemimpin 10 tahun menurut saya itu sudah Maksimal. Sudah Cukup. Maksudnya ada energi baru. Iya, betul Ibu. Kampus juga butuh orang dengan energi baru. Dan itu membuat Ibu sangat merasa sangat diakui keputusan itu Ibu. Ya. Dan sudah 10 tahun orang juga mungkin sudah cukup jenuh juga, tapi kaderisasi akan gagal. Penting, betul Ibu. Kalau itu dilanjutkan dari segi kaderisasi kita gagal. Betul Ibu. Padahal ada calon-calon baru yang siap, dan karena saya 10 tahun sudah cukup capek juga sebenarnya. Capek. Ya, jadi butuh. Ya. Kita kira IAKN menuju UKN butuh pemimpin baru dengan energi baru. Itu luar biasa Ibu. Itu yang membuat Ibu menjadi luar biasa ketika Ibu memutuskan dalam posisi ini, dan regenerasi itu menjadi hal penting, dan ini menjadi catatan untuk semua instansi Ibu sebenarnya. Karena terkadang pimpinan maju tanpa menyiapkan kaderisasi, itu yang terjadi kadang-kadang juga Ibu. Ya, tapi saya ada sebenarnya peristiwa lain juga yang menurut beta Tuhan menunjukkan seperti berkenan untuk mundur pada saat itu, untuk tidak maju, bukan untuk mundur, untuk tidak maju pada saat itu, karena beta punya terpilih kan waktu itu jadi sekum, dan itu akan dan itu keputusan itu benar karena kemudian sekarang ketong rasa kalau ada di Ambon dia pergi pagi pasti pulang malam. Kalau tidak maka tidak ada di Ambon. Maluku GPM punya wilayah dengan rentang kendali yang sangat luas, dan sekretaris umum itu punya pekerjaan yang cukup berat, betul Ibu. Cukup banyak. Jadi pada saat terpilih, menurut beta Tuhan berkenan dengan keputusan yang pernah beta bilang luar biasa. Pada saat terakhir itu, lalu beta bilang menurut hasil beta evaluasi sendiri, IAKN Ambon sudah butuh pemimpin baru. Luar biasa Ibu. Nah, Ibu besar di Seram. Besar di Seram. Mungkin ketemu Ibu punya CV, Ibu SD di Sohoku, SMP di Amahai, SMA di SMA Tumasohi. Jadi dari desa ke kecamatan ke kabupaten. Ya, siapa tahu ke depannya jabatan di Dirjen, di Kementerian, siapa tahu. Pendapat GPM saya bisa pindah di Jakarta, jadi saya mungkin pindah Jakarta. Masa kecilnya Ibu berapa bersaudara Ibu? 7 bersaudara, Ibu yang ke-6. Ibu yang ke-6, berarti dalam kebersamaan dengan adik kakak, keluarga, Ibu kira Ibu semakin dekat dengan keluarga, dan apa ada mimpi waktu masa kecil dari orang tua kelak bisa Ibu menjadi pendeta, dan apa mimpi besar mungkin yang pernah Papa dan Mama tanamkan untuk Ibu? Kalau mimpi mungkin bukan mimpi, tapi karena beta itu lahir prematur. Ibu lahir prematur? Beta itu lahir prematur, dan beta punya fisik yang tidak terlalu bagus. Jadi otaknya bagus, beta tahu otak bagus karena dari SD, kalau beta ibu guru ada ikuti, dari SD sampai beta SMA. Ibu guru SD Soku bisa dengar, Ibu guru SMP Amahei, SMA. Beta guru-guru selalu bilang beta otak bagus. Otak bagus. Nah, itu bagus. Artinya sebenarnya kalau mau saat ini dari beta sekolah SD sampai beta lulus SMA, beta duduk peringkat 1. Luar biasa. Jadi beta ibu guru selalu tahu beta apa nih bagus, tapi mereka juga tahu beta fisik tidak bagus. Jadi ada karena prematur itu, jadi beta fisik terlalu bagus, tapi beta punya mama punya cara. Jadi kalau bilang pernah bermimpi sayang, tapi bahwa orang tua mempersiapkan Jadi beta mama punya cara itu, antua kalau kasih baganti pakaian dari masih kecil, itu untuk selalu bilang karena tubuh tidak kuat, tidak bisa hidup dengan mengandalkan otot. Otot, maksudnya otot. Jadi harus karena tubuh ini tidak kuat, jadi tidak bisa nanti hidup, tidak bisa mengandalkan otot,
tidak bisa bekerja dengan untuk makan dengan mengandalkan otot. Jadi harus mengandalkan otak. Iya. Ya, jadi harus belajar yang kuat. Jadi beta dapat peringkat 7 karena dapat paksa setengah memaksa begitu. Beta punya mama bilang harus belajar kuat, harus belajar kuat. Jadi waktu itu beta punya om tinggal sama-sama untuk anggota DPR. Bapak Raja Warakatua, ya itu beta mama punya sepupu dan antua jadi anggota DPRD lama sekali di Maluku Tengah dari Golkar dulu, lalu untuk tinggal di rumah sama-sama dengan ketong. Jadi antua beli buku. Kalau ada buku, dulu beta masih ingat pelajaran tuh ada buku cetak Erlangga, Intan Pariwara, apa-apa. Itu berapa penerbit buku mata pelajaran sekolah. Antum beli semua? Ya, ketemu panggil papi. Antum beli semua. Iya. Antum beli semua. Jadi beta belajar buku-buku. Karena ada hari-hari beta bisa pergi sekolah karena beta sakit. Tubuh yang bagus, jadi ada hari-hari saya bisa pergi sekolah. Tapi ada buku yang nanti cek saja di dapat pelajaran apa karena ibu buku lengkap. Iya, buku lengkap. Untuk beli kalau berangkat ke Ambon atau apa untuk beli buku. Jadi untuk bawa pulang hadiah tuh buku. Lalu antua langganan koran di rumah. Oh iya. Karena untuk politisi antua mesti baca koran. Jadi untuk langganan koran setiap hari dong pasti bawa koran di rumah. Jadi beta baca koran apa Suara Maluku kan? Iya dulu Suara. Kan cuma ada juga dulu Suara Maluku yang koran-koran yang itu aja. Iya, jadi beta baca koran tuh setiap hari. Setiap hari. Itu sebenarnya beta sadar beta punya insting politik juga ada karena ataupun pengaruh di situ. Iya. Jadi bacaan. Jadi ini penting nih. Jadi kalau otak sih tubuh yang mampu harus melalui otak dan ibu au putihkan akang. Ini pesannya luar biasa ibu. Iya, betul pun mama janji kayak begitu. Iya itu. Lalu pada akhirnya kuliah di UKIM. Ibu iya, karena beta cita-cita jadi pendeta. Iya. Dari UKIM. Dalam situasi kerusuhan ibu belum juga itu? Belum. Oh iya, ibu lulus belum kerusuhan. Sampai lulus. Belum kerusuhan. Kerusuhan menyebabkan kita tidak bisa vikaris tepat waktu. Oh iya. Tapi karena ketong mengikuti pembekalan untuk vikaris itu sampai Desember 98, Januari kerusuhan. 99 jadi, lalu kita tidak divikariskan sampai tahun 2001. Baru di tengah-tengah transisi kepemimpinan sinode, ketong baru dapat SK vikaris. Dan di situ ibu tes ASN itu langsung? Iya, beta sudah tes ASN tahun 99 akhir. Dan padanya lulus dan bisa, dan juga bisa jadi pendeta? Ya, jadi pada saat vikaris itu beta sudah CPNS. Oh, jadi satu paket ibu sekalian nih. Jadi berkatnya melimpah nih satu paket. Lalu kebetulan karena beta vikaris di Kamal itu Pak Robi pun kampung. Oh ya. Ya, jadi don cukup kenal Stakpen. Cukup kenal Stakpen dan bisa dimengerti ibu punya aktivitas itu. Ibu luar biasa punya perjalanan dari desa ke kecamatan, sekolah SD di desa, SMP di kecamatan, SMA di kabupaten, kemudian kuliah di ibu kota provinsi, kuliah S3 di ibu kota negara. Iya, luar biasa. Ini mimpi anak desa, mimpi anak negeri yang sangat tinggi dan itu bisa dibuktikan. Sebenarnya tidak mimpi juga, tapi Tuhan berkenan. Tuhan berkenan, Tuhan Yesus berkati. Ya, menunjukkan jalan saja. Ada mimpi apa ke depan Ibu? Kalau tanya mimpi ke depan, beta kamu kan saya mau urus guru besar, tapi sekarang beta mau urus. Profesor. Mau urus untuk guru besar. Ada target tahun berapa Ibu? Semoga tahun depan jadi. Humas yakin dengar ini. Humas yang ada sementara di studio dengar sekali supaya ketemu mempersiapkan live streaming dan mempersiapkan lain-lain. Jadi semoga ya. Semoga tahun depan. Oke, ya. Ibu Nani dan teman-teman dalam studio ini siap sekali. Ini sudah pernyataan langsung dari Ibu Au. Semoga ya. Semoga 2025. Semoga. Orang ya. 2019 sekarang katanya waktu berjalan cepat sih tutup mata buka mata, sudah muka. Ya jadi ketemu berdoa, ketemu menopang supaya tahun depan ada profesor lagi tambah di IKN Ambon dan itu pasti membuat kekuatan bagi IKN Ambon. Karena sekarang pimpin pasca sarjana dan sadar bahwa pasca sarjana butuh guru besar. Jadi di pasca sekarang kita dorong beberapa dosen untuk
bisa guru besar, sehingga kita kalau nanti peraturan berubah untuk tidak lagi mengkaryakan dosen-dosen senior yang sudah Ya. ini berarti Harus kita ada dalam. sudah siap, kita Ya. sudah siap untuk Ya. itu ya. Terima kasih Ibu ketemu cerita mengenai Ibu punya perjalanan Ya. dari Seram sampai ke Ibu Kota Negara, bahkan sampai kepemimpinan Ibu sebagai Ketua Stakpen dan menjadi Ya. Rektor Yaken, dan katong juga beta sebagai alumni merasakan sungguh Ibu punya tangan yang bekerja untuk Stakpen dan Yaken Ambon, dan katong bisa pungkiri itu bahwa katong terus berkembang dan katong juga tetap berdoa dan menopang Pak Angki untuk terus mengajukan Yaken Ambon menuju ke UKN. Iya. Paling terakhir Ibu ada pesan untuk atau ajakan untuk masuk Yaken Ambon? Silakan Ibu. Ya, bagi semua generasi muda Maluku maupun dosen, guru, praktisi yang mau melanjutkan studi di YKN Ambon, baik pada jenjang sarjana, magister maupun doktor. Karena kita sudah punya doktor pendidikan Kristen dan musik gerejawi, juga magister musik dan magister pendidikan Kristen. YKN Ambon juga punya, sekarang ada 16 program, 17 kah yang terakhir satu? Iya, program studi baru kita punya 16. Kita ada 9 di bidang keagamaan dan 7 di bidang umum. Jadi program studi atau bidang keilmuan di YKN Ambon sudah sangat beragam. Jadi silakan masuk untuk mengembangkan diri di YKN Ambon. Kami sambut semua. Ya, makasih. Terima kasih banyak Ibu sudah datang di Katong punya Untersuk, dan semoga kedepannya Untersuk menghadirkan orang-orang yang lebih luar biasa lagi untuk memberikan motivasi bagi YKN Ambon dan semua yang menyaksikan siaran ini. Beta Fabiola Kahena pamit. Salam.